Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kun Fadila Nur Indah Wahda, NIM 18010104-109, Prodi PGMIC, semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik tentang kepemimpinan pada mata kuliah Manajemen Pendidikan BMI. Langsung masuk saja ke materinya. Jadi, apa itu kata kepemimpinan? Kepemimpinan adalah topik dengan daya tarik yang universal. Di dalam media populer dan literatur penelitian akademis telah banyak dibuat tentang tulisan kepemimpinan. Walaupun telah banyak yang menulis tentang kepemimpinan memberikan tantangan utama bagi praktisi dan peneliti yang tertarik di dalam memahami karakter dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Jadi, pengertian kepemimpinan itu adalah suatu proses memengaruhi yang membantu sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga dijelaskan sebagai proses di mana seseorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan mereka bersama. Di sini kita masuk tentang pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Wahjo Mijo. Jadi menurut Wahjo Mijo, kepemimpinan itu merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadiannya, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin yang bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasinya. Ada dua bentuk umum kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang ditetapkan dan kepemimpinan yang muncul secara alami. Di sini, kepemimpinan yang telah ditetapkan didasarkan pada jabatan atau posisi resmi di dalam organisasi. Dan kepemimpinan yang muncul secara alami yaitu yang berkembang dihasilkan dari apa yang dilakukan seseorang dan bagaimana seseorang mendapatkan dukungan dari pengikutnya. Dan kita akan masuk pada kepemimpinan dan manajemen. Jadi, kepemimpinan dan manajemen adalah konsep berbeda. Kenapa berbeda? Karena manajemen ini biasanya berfokus pada aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, dan juga kontrol. Sementara itu, kepemimpinan menekankan pada proses secara umum atau secara menyeluruh. Menurut sejumlah peneliti manajemen terkait dengan penciptaan keteraturan dan juga kestabilitas, sementara kepemimpinan adalah tentang adaptasi dan perubahan yang membangun. Peneliti lain juga menyatakan bahwa manajer dan pemimpin adalah jenis orang yang sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena manajer memiliki sifat yang lebih reaktif dan kurang terlibat secara emosional. Sedangkan kepemimpinan itu atau pemimpin adalah kebalikan dari manajer ini, yaitu bersifat proaktif dan lebih terlibat secara emosional. Kesamaan antara kepemimpinan dan manajemen itu terletak bagaimana keduanya memengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kita masuk ke materi tentang teori kepemimpinan. Jadi teori kepemimpinan ini terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, ada teori tentang karakter, merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Yang kedua, ada teori perilaku,
dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter seorang pemimpin. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, employee center yang kedua ini sangat berfokus pada kondisi para karyawannya atau bawahannya di sebuah proyek atau sebuah perusahaan besar. Dan yang ketiga, ada teori kepemimpinan situasional. Dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard, ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Jadi menurut Hersey dan Blanchard ini, kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang atau tidaknya para bawahan kita. Jadi, maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum, karena ini sangat bersangkutan dengan teori kepemimpinan tadi. Lanjut, kita masuk ke fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu terbagi menjadi 5. Apa saja sih? Yang pertama, fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan juga terakhir pengendalian. Itu ada 5 fungsi kepemimpinan. Sekarang kita akan membahas tentang sifat kepemimpinan. Ada sifat kepemimpinan. Di sini sifat kepemimpinan terbagi menjadi beberapa, di antaranya ada punya pendirian sendiri, proaktif, jujur, komunikatif, terbuka terhadap pendapat, tidak mudah iri, visioner, dan juga sabar. Dan ada berbagai macam-macam gaya dalam kepemimpinan. Apa saja sih gaya-gaya dalam kepemimpinan ini? Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Apa itu kepemimpinan otokratis? Jadi, kepemimpinan otokratis itu merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambilnya. Itu adalah kepemimpinan otokratis. Yang kedua, ada kepemimpinan partisipatif. Apa itu kepemimpinan partisipatif? Yaitu memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan yang diambil oleh pemimpin ini. Yang ketiga, ada kepemimpinan birokrasi yang diterapkan dalam kantor pemerintah atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya yang kuat dan mengakar sejak lama atau dari dulu. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan delegatif. Apa itu kepemimpinan delegatif? Jadi, kepemimpinan delegatif ini adalah para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi kepemimpinan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.